Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bagaimana teman-teman bersama Kang Asik, apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya sudahlah pokoknya diasikin saja. Teman-teman semua sehat ya? Alhamdulillah kalau begitu. Dan pada kesempatan ini Kang Asik akan menyampaikan sebuah pengalaman tentang analisa untuk YouTuber dan sebuah bentuk aktivitas perdagangan. Jadi dalam hal ini kalau Kang Asik katakan sebuah studi komparatif antara A dan B, di mana A Kang Asik ibaratkan adalah sebuah toko dan B adalah sebuah channel YouTube kita, YouTube teman-teman dan YouTube Kang Asik. Baiklah, jadi channel kita itu teman-teman seperti toko. Kalau Kang Asik lihat, karena toko itu ya, kalau misalnya kita lewat nih di jalan, kemudian melirik dan ke sebuah toko, di mana toko itu isinya lengkap, kemudian begitu masuk etalasenya kemudian juga tertata, ruangannya bersih, dan apa yang konsumen inginkan, apa yang kita inginkan sebagai calon pembeli, ternyata barangnya di sana ada, jadi lengkap. Kalau orang sudah bilang istilahnya pepek gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang mungkin juga sembarang ono kali ya. Kalau orang misalnya Betawi bilang ini semuanya ada di toko kita. Jadi begitu ya. Begitu kita masuk ke tokonya yang tadi itu bersih, tertata di dalam ruangannya. Pas masuk ya, ternyata pedagangnya itu penuh dengan senyum, ramah, akrab, setelah kita ngobrol kemudian sopan, dan pada intinya teman-teman sangat enak diajak komunikasi, diajak bicara. Ketika kita sebagai pembeli ini, sebagai konsumen mengungkapkan ingin sesuatu barang itu ada di sana gitu ya. Dan walaupun tidak ada, karena memang si penjualnya itu adalah orangnya sangat komunikatif dan kepribadiannya bagus, kemudian ramah dan lain sebagainya, sehingga andai barang yang konsumen inginkan ataupun yang kita inginkan misalnya tidak ada, maka kita mau inden. Karena apa? Daripada kita membeli misalnya barang keluar kemudian dengan penjualnya komunikasinya kurang baik atau kurang memuaskan, sehingga lebih baik menunggu teman-teman ya. Sudah kita rasakan ataupun teman-teman rasakanlah bagaimana rasanya jadi konsumen. Jadi teman-teman, dengan perbandingan seperti tadi, keadaan tokonya yang nyaman, kemudian bersih, barangnya lengkap dan pedagangnya ramah, dan itu dijamin karena sudah kita rasakan, teman-teman rasakan bahwa toko yang seperti itu bakal banyak didatangi pengunjung teman-teman, ya enggak? Nah, pengunjung ini kalau di YouTube adalah mereka adalah subscriber. Jadi maksudnya begini, ketika tadi A itu adalah sebuah toko dan B ini sekarang adalah channel kita. Nah, sekarang ke channel YouTube kita teman-teman. Maukah kita tentu banyak dikunjungi atau banyak yang subscribe atau banyak pelanggan seperti toko yang tadi Kang Asik ceritakan? Tentu antara teman-teman dan Kang Asik sendiri ya, yang mau dong banyak subscriber, banyak pelanggan, banyak yang komentar, banyak yang memberi saran dan masukan ke channel kita. Ya tentunya harus seperti apa? Ya saya pikir karena yang dibicarakan adalah perbandingan antara A toko dan B adalah channel kita. Kalau ibarat toko tadi, tokonya itu bersih, kemudian tertata dan rapi, ya langsung balik ke channel kita. Lah untuk channel bagaimana Kang Asik? Ya channel pun ya sama. Jadi bukan hanya toko, channel pun ada arsitektur. Arsitektur itu wujudnya apa kalau di channel? Salah satu contoh kecilnya, kita nggak usah muluk-muluk lah. Channel itu kan ada yang namanya banner. Nah banner, jadi tidak usah bagus atau eksklusif dan lain sebagainya. Penting dimengerti apa nice kita, apa yang kita omongkan nih, judul channel kita. Ya bannernya itu kan etalasenya. Kita pun di channel ya sama. Misalnya seperti Kang Asik, ya bukan berarti benar Kang Asik bagus ya. Kan berbicara tentang ya YouTuber pemula. Tentu yang ada kaitannya dengan YouTuber pemula. Atau paling tidak ada identitas di situ. Bahwa channel Kang Asik adalah channelnya sahabat YouTuber pemula, seperti itu. Yang penting bisa dimengerti oleh konsumen atau oleh netizen. Kemudian selain itu adalah thumbnail. Nah ini
thumbnail ini kadang-kadang dianggap sepele, dianggap lah buat apa thumbnail, hanya untuk memperbanyak pekerjaan kita sebagai YouTuber misalnya. Ya tidak seperti itu teman-teman. Kemudian tidak kalah penting juga teman-teman untuk meyakinkan kepada netizen, channel kita itu profilnya ya harus sesuai lah. Ya seperti Kang Asik lah, jangan jauh-jauh. Kadang-kadang memang foto profilnya Kang Asik ganti A, B, C, D dan lain sebagainya. Tapi kan jelas itu adalah Kang Asik, pemilik channel. Kemudian kalau tadi adalah pedagangnya lah, sekarang di channel ada berarti kan kita YouTubernya sendiri. Bukan berarti kita harus pandai bicara. Malah kalau Kang Asik lihat yang polos, lugu dan seadanya, teman-teman lihat itu malah yang lebih banyak subscribernya daripada yang ngomongnya terlalu berlebihan gitu, lihat terlalu janji dan terlalu muluk-muluk, padahal kenyataannya nggak ada. Tapi yang polos banyak subscribernya. Jadi itu ya jangan heran. Yang penting di sini adalah bahwa kitanya ya memang harus ramah, tegur sapa. Ya kalau ada teman-teman yang berkunjung, kalau nggak mau jawab, ya kasihlah begini like atau tanda hati. Jadi komentar yang disoroti itu kan merasa diakui yang komentar itu. Nah teman-teman, yang tadi kita bicarakan adalah seputar toko. Kemudian kita lanjutkan bagaimana maksudnya kalau channel YouTube kita itu ingin seperti toko tadi yang banyak dikunjungi pembeli. Karena pembeli itu sendiri kalau di YouTube adalah subscriber. Jadi baiklah sekarang ke channel YouTube kita teman-teman. Pertanyaannya kan seperti ini, maukah kita banyak dikunjungi subscriber? Maukah kita banyak dikunjungi netizen? Pasti jawabannya antara Kang Asik dan teman-teman semua dan kita para YouTuber, khususnya YouTuber pemula, jawabannya saya mau banyak dikunjungi oleh subscriber. Kang Asik analisa, kemudian coba di beberapa channel menerapkan beberapa hal kecil seperti misalnya toko tadi, karena di arsitektur channel pun ada yang namanya arsitektur channel, jadi bukan hanya bangunan saja. Lalu arsitektur channel itu menyangkut hal apa Kang Asik? Karena arsitektur itu adalah urusannya dengan desain, dengan bentuk, maka di dalam YouTube channel kita itu adalah tidak terlepas dari yang namanya banner. Jadi banner itu ketika netizen akan masuk ke channel kita tentu akan melihat banner terlebih dahulu. Si pengunjung itu ingin melihat berandanya, kemudian playlistnya, dan terakhir biasanya videonya. Ketika videonya satu persatu dibuka, ya nggak jauh banget lah ya kalau melihat channel teman-teman. Jadi pas dilihat awal sekali melihat itu ke thumbnail. Nah lagi-lagi tadi kan dari banner, sekarang ke thumbnail ya. Thumbnail mau tidak mau dong harus menarik, bukan berarti dibuatnya dengan alat yang mahal, bukan. Minimal ya menarik. Biasanya kalau sudah menarik, si kursornya itu akan diarahkan ke thumbnail kita, ya nggak? Nah setelah diarahkan kursornya ke thumbnail kita oleh pengunjung, maka akan terbuka, akan bergerak video kita. Nah di situ teman-teman jangan disangka ya keuntungannya banyak ketika pengunjung mengarahkan kursornya ke thumbnail kita karena thumbnailnya menarik, kemudian bergerak videonya, dan itu adalah masuk hitungan walaupun memang ya ada beberapa detik. Tapi kan kalau lama kelamaan sedikit demi sedikit kan lama-lama menjadi bukit. Kemudian foto profil kita ya minimal memperjelas tentang si pemilik channel. Dan jangan salah tuh, ketika kursornya sudah diarahkan ke thumbnail kemudian tertarik, itu akan klik teman-teman ya. Nah ini ketika sudah diklik berarti kan masuk ke konten video kita. Nah konten video kita ini jadi selain banner kemudian thumbnail, konten video kita itu harus lengkap teman-teman. Jadi seperti barang-barang yang ada di toko tadi. Jadi kalau sembarang ono, semua ada, semua yang kita butuhkan ada, walaupun misalnya tidak ada tetapi bisa diupayakan. Nah itu terus terang saja akan betah. Pengunjung akan melakukan subscribe ke channel kita dan akan betah berlama-lama. Dan betah berlama-lama ini adalah akan menaikkan tentu dong jam tayangnya. Setelah itu lama-lama pengunjung ada di channel kita minimal akan like. Kalau sudah like, ada yang penasaran pasti komentar. Siapapun kalau channel kita ada yang komentar, like ataupun subscribe akan suka. Apalagi ketika YouTubernya itu ketika menjelaskan dimengerti, tidak berbelit-belit dan sangat simpel. YouTubernya itu walaupun ngomongnya seadanya, materinya ya misalnya enggak terlalu daging banget ya kalau istilah kata para YouTuber,
atau isinya kurang misalnya berkompeten atau dan lain sebagainya, ya minimal youtubernya adalah ramah, tegur sapa, dan seadanya. Jadi itu sajalah teman-teman ya, mohon maaf sudah 2 hari ini tidak praktek ngomong melulu nih. Ya karena takut teman-teman juga bosan ya, jadi serba salah, praktek terus bosan, ngomong terus bosan. Jadi kira-kira kita random aja, kita acak saja ya, jadi biar nggak bosan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang asik mohon undur diri, mohon pamit. Semoga semua sehat dan berlimpah rezeki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.